Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Saya akan menunjukkan shockbreaker R3 yang kondisinya masih bagus. Cara pengetesannya, kita bisa menekan seperti ini. Kalau masih ada tekanan berarti menunjukkan shock ini bagus sampai full. Setelah kita lepas, dia akan kembali. Kalau kembalinya cepat berarti memang benar-benar masih bagus. Seperti ini, kita lepas. Dan jangan hanya seperti itu aja, kita harus juga memberi kejutan. Siapa tahu kalau kita kasih kejutan tidak kembali ya. Jadi kita kasih kejutan seperti ini, baru kita lepas. Nah seperti ini, berarti ini shocknya masih bagus. Nah, ini shock sebelah, ada tulisannya di sini. Ini sebelah kanan, dan ini shock sebelah kiri. Sama, kita tekan perlahan. Ini masih keras tekanannya, kita lepas. Dan kembalinya juga cepat. Berarti ini juga bagus shocknya. Kita beri tekanan yang kejutan ya. Kalau tidak diberi kejutan, siapa tahu tidak kembali atau ngancing, berarti shocknya jelek. Tuh, kita kejutkan dan kembali dengan cepat. Jadi untuk pengecekan shockbreaker yang masih bagus atau tidak, dan dengan cara seperti itu, kita tekan perlahan, kita lepas, kembali dengan cepat, berarti shocknya masih bagus. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, seperti yang kedua tadi, yaitu kita beri kejutan. Kejutan kembali, berarti shock ini juga masih bagus. Selain itu, kita juga bisa melihat dari las-lasannya seperti ini. Nah, kalau las-lasan seperti ini masih bawaan pabrik ya. Nah, ini model yang kedua. Kalau yang model yang ke satu itu ininya las-lasannya cuma setengah. Nah, setengah, ada yang nggak dilas, dan yang lain juga begitu. Karena ini model, kalau nggak salah, model yang R3 tahun yang masih muda ini, 2015-an. Kalau yang 2013 itu di sini las, nggak ada las-lasan, terus las gitu. Secara fisik juga seperti itu. Oke. Untuk shock yang jelek bisa kita lihat seperti ini. Untuk melanjutkan video ini, silakan like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Dan ini adalah shockbreaker yang rusak seperti ini. Dia tidak kembali saat kita tekan sampai ke bawah seperti ini. Jadi kita tekan di sini sudah nggak ada tekanan atau ngempos seperti ini. Nah, ringan. Setelah kita lepas, dia nggak kembali. Seumpamanya dia kembali pun sangat lambat. Ini sudah jelas bahwa shockbreaker ini tidak berfungsi dengan baik. Yang menyebabkan kerusakan pada shockbreaker terdiri dari beberapa faktor. Di antaranya yaitu satu, yaitu beban yang berlebih. Apabila kita menggunakan mobil R3 yang harusnya diisi untuk maksimal 7 penumpang, ini melebihi dari 7 penumpang. Belum lagi ditambah dengan barang. Dengan beban yang berlebih dan pemakaian yang lama, ini sangat mempengaruhi sekali akan kerusakan pada shockbreaker. Yang kedua yaitu faktor jalan, di mana jalan-jalan di Indonesia pada umumnya masih banyak yang berlubang, bergelombang, dan jalan paving. Apabila kita melewati jalan berlubang,
sebaiknya kita perhatikan juga kecepatan daripada kendaraan itu sendiri. Jadi apabila kita melewati jalan berlubang, lebih baik kita menghindar, ataupun kalau sudah tidak bisa lagi menghindar dari lubang itu, kita menggunakan kecepatan yang lambat sehingga tidak terjadi beban berlebih saat roda menginjak lubang. Dan juga pada jalan bergelombang, alangkah baiknya kita menggunakan kecepatan yang sedang ataupun kecepatan yang rendah, melihat seberapa riskannya kendaraan kita melewati jalan yang bergelombang. Lanjutnya pada jalan paving, apabila kita melewati jalan berpaving, sebaiknya kita menggunakan kecepatan rendah, karena jalan berpaving ini kelihatannya rata, namun pada sambungan-sambungan paving akan memberikan benturan-benturan kecil yang sifatnya terus-menerus. Nah, ini shockbreaker akan bekerja keras untuk melembutkan tekanan sehingga kita bisa menikmati kendaraan dengan nyaman. Lanjutnya yaitu faktor usia. Faktor usia seperti ini. Faktor usia ini shockbreaker tahun 2013, tepatnya tanggal 27 April 2013. Sekarang sudah tahun 2022. Jadi penggunaan shockbreaker ini nanti pada bulan 4 tahun 2022 sudah 9 tahun dengan kilometer mobil 81.000. Dengan melihat usia yang sudah 9 tahun, saya rasa sangat wajar minta ganti ya, atau sudah rusak seperti ini. Kerusakannya yaitu sudah tidak berfungsi lagi untuk menahan beban, sehingga menyebabkan kendaraan yang kita naiki itu terasa keras dan seperti naik kuda. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.